Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Sudah lama saya tidak membuat konten ya, mungkin hampir 2 mingguan lebih, karena kesibukan dalam penguploadan dokumen prakualifikasi, menghadiri undangan pembuktian kualifikasi, serta mengupload dokumen penawaran atau dokumen seleksi. Jadi di akhir tahun ini banyak sekali paket-paket yang bergentayangan, sehingga membuat saya sangat-sangat sibuk untuk membuat konten ini. Saya pun meluangkan sedikit waktu teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Kali ini saya akan memberikan tips agar teman-teman lulus dari prakualifikasi atau kualifikasi dalam jasa konsultan konstruksi teman-teman. Nah, jadi di sini saya punya pengalaman. Di sini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang gugur atau yang tidak lulus di dalam tahap prakualifikasi. Karena apa? Bisa dilihat di sini alasannya. Tidak melampirkan bukti kepemilikan atau penguasaan tempat usaha sesuai dengan dokumen kualifikasi pada bab 9 lembar kriteria evaluasi kualifikasi angka 1. Nah, evaluasi persyaratan kualifikasi administrasi legalitas pada nomor 3. Jadi teman-teman, di sini saya lihat banyak sekali yang gugur atau yang tidak lulus dengan alasan yang sama. Nah, apa itu bukti kepemilikan atau penguasaan tempat usaha? Bisa dilihat di sini. Di sini kita lihat bentar. Lembar kriteria evaluasi bukti kepemilikan tempat usaha angka 1 evaluasi bukti kepemilikan tempat usaha nih poin 3 ya, poin 3 bukti kepemilikan. Jadi di sini teman-teman, bukti kepemilikan atau penguasaan tempat usaha bisa kita lampirkan dengan surat domisili yang pertama, dan juga surat bukti kepemilikan atau penguasaan tempat usaha seperti sertifikat hak milik, dan jika sewa, surat perjanjian sewa. Selanjutnya itu bisa juga izin lokasi. Nah, jadi tergantung dari pokja masing-masing untuk bukti kepemilikan. Ada juga pokja yang hanya meminta surat domisili. Surat domisili, tapi menurut saya itu bukan merupakan suatu bukti kepemilikan atau penguasaan tempat usaha. Makanya teman-teman, agar teman-teman aman dan bisa meluluskan di tahap prakualifikasi, teman-teman lampirkan saja bukti kepemilikan atau penguasaan tempat usaha seperti 1. Sertifikat hak milik, atau 2. Perjanjian hak sewa, perjanjian sewa. 3. Penguasaan tempat usaha. 4. Hak guna bangunan. Nah, terus izin lokasi itu juga bisa menjadi bukti kepemilikan kalau menurut saya. Tapi kalau izin lokasi itu menurut saya itu merupakan izin dan bukan bukti kepemilikan tempat usaha. Jadi teman-teman, kalau saya untuk mengupload, kita harus menunjukkan bukti kepemilikan tempat usaha, harus dilampirkan. Ya, agar aman. Jadi panitia yang berbeda definisinya, yang pokja 1 mendefinisikan bukti kepemilikan penguasaan tempat usaha hanya menggunakan surat keterangan domisili, it's okay. Nah, sedangkan di pokja lain, di instansi lain, bukti kepemilikan penguasaan tempat usaha itu merupakan seperti sertifikat hak milik ataupun surat perjanjian sewa kantor atau tempat beroperasinya perusahaan tersebut. Nah, jadi itu adalah tips bagi saya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya juga
Nah, di sini juga teman-teman ada yang tidak dapat menunjukkan dokumen surat keterangan domisili. Nah, di sini juga saya ingatkan teman-teman, pada saat kita mengirim dokumen kualifikasi, usahakan yang kita input ini sesuai dengan apa yang kita bawa. Jadi pada saat pembuktian teman-teman nggak bisa digugurkan, nggak bisa digeser ya. Kita tahulah proyek-proyek sekarang ini kenceng-kencengan, jadi kita harus dokumen harus kuat, dokumen harus menunjang, dokumen kita harus legal. Jadi ya walaupun tanda petik itu pekerjaannya tanda petik, kita kuat teman-teman, kita tetap kuat untuk melawannya. Tapi kalau dokumen kita saja tidak kuat untuk melawannya, ya dengan mudah Pokja menggeser kita gitu teman-teman. Nah, itu adalah tips dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Jika teman-teman masih ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar, dan jika menyukai video ini klik tombol like, jika tidak suka klik tombol unlike 2 kali ya, dislike 2 kali. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang gugur dalam tahap prakualifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.